Sudah mengenal Tuhan tapi tidak mau sholat. Kayak apa ini? Ya, sholat itu untuk menyatakan itikat kecintaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dikatakan makrifat tapi tidak mau sholat 5 waktu, tidak mau dia. Perasaannya sudah terhubung dengan Tuhan, mengerti Tuhan, tidak perlu sholat. Kayak apa ini? Badan jasmani ada kewajibannya. Disitulah diletakkan tata. Barang siapa di setiap hembusan napasnya dia tidak mengingat Tuhannya, maka seakan-akan dia seperti hewan babi. Ya, hina betul. Kenapa? Karena dia tidak ada syukurnya. Di perguruan dikatakan bahwa syukur yang hakiki ialah kita selalu ingat Tuhan, ingat nikmat yang diberikan inilah. Iya. Berarti kalau napasnya saja tidak disertai dengan kesadaran, berarti selama ini dia hidup bernapas tanpa sadar. Artinya dia hidup bagai seorang binatang. Mohon maaf ya. Betul kan seperti ini? Nah, kenapa? Karena manusia yang hidup tanpa ingat dengan Tuhan, otomatis sifatnya akan mengikuti sifat hewan dan sifat syaitan. Betul. Nah, sifat kita, adab kita, kelakuan kita tanpa kita sadari akan mengikuti sifat-sifat hewan dan sifat-sifat syaitan. Bangga diri, sombong, merasa hebat. Ya betul kan seperti itu. Nah, itu kan sifat-sifat, ciri-ciri sifat syaitan, sifat ijazil. Maka di perguruan diajarkan untuk rendah hati, bukan rendah diri. Diri ini mulia karena dimuliakan Tuhan. Rendah hati artinya apa? Rendahkan hatimu di hadapan kekuasaan Tuhan. Jangan merasa hebat di hadapan orang. Hormati orang, sopan santun. Karena akhlak menunjukkan ketinggian ilmu seseorang. Semakin dia beradab, semakin tawaduk, rendah hati, semakin tinggi ilmunya. Beda kalau orang yang semakin sombong tapi ilmunya sangat sedikit, dia tidak bisa menghargai sesamanya. Artinya sesama itu apa? Sama-sama menanggung rahasia Tuhan. 70 tahun dia ibadah tanpa ketinggalan, tapi dia merasa dia yang sholat, dia yang merasa dia yang baca Al-Quran, ya, dia yang merasa dia yang zikir, dia merasa dia yang sholat. Maka yang 70 tahun itulah menjadi tiketnya nanti masuk neraka. Sombong duluan, syirik. Ibadah tapi menyeret ke dalam api neraka ialah ibadah yang dijalankan dengan kesirikan. Seperti apa? Ketika kita sholat, kita mengaku kita yang sholat. Kita zikir, kita mengaku kita yang zikir. Yang 100 kurang, dia beli yang 1000. Panjang buat dilihat orang alim. Ada ini ya, sekarang 1000 panjang. Iya, tidak perlu seperti itu. Di perguruan tidak diajarkan hitungan, di perguruan tidak diajarkan fadilah, karena itu nanti rawan kita beramalia meminta imbalan.
Lah kan seperti itu, nggak benar. Ya, yang ibadah, yang beramal itu ialah Tuhan jua, memuliakan dirinya. Kita diberikan izin karena kita dicintainya. Itulah tandanya. Ketika kita malas ibadah, hati-hati. Ketika kita malas sholat, hati-hati. Ketika kita malas Jumatan, hati-hati. Ketika kita malas zikir, sholawat, hati-hati. Artinya apa? Kita sedang dijauhi Tuhan. Tuh. Hati-hati. Maka oleh sebab itu orang kalau paham ilmunya, ketika dia merasa berat ibadah, malas, banyak istighfar dia. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu alaih, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dia paham istighfar. Supaya apa? Ya Allah, ya, berikanlah hamba kesempatan untuk memperbaiki kehidupan hamba. Nah, bukan kita yang bisa, karena Allah mendekati hambanya, Allah sayang hambanya, maka Allah beri dia kekuatan untuk menjalankan ibadah. Oleh sebab itu kalau kita rajin sholat, rajin puasa Senin Kemis, puasa Daud, rajin zikir, rajin sholawat, tidak pernah ketinggalan jamaah, ya, rajin baca Al-Quran. Jangan kita sekali-kali merendahkan seseorang walaupun dia jarang ke sholat, dia jarang ke masjid untuk sholat, dia jarang zikir. Diem aja, kita beramai aja, ya. Nanti timbul bisikan-bisikan syaitan di dalam diri kita, ya. Justru kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir. Artinya apa? Aku berlindung kepada. Nah, artinya apa? Kalau berlindung, ini sudah kita tutup. Kalau berlindung di depan atau di belakang? Betul. A'udzubillahi minasyaitonir. Berarti di belakang siapa? Di belakang kekuasaan tuh. Artinya apa? Kalau sudah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berarti nggak ada kita sudah. Artinya tahu, paham sampean. Kalau berlindung, panakan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya la mawujud bihaqi ilah. Paham ya? Auzubillahi minasyaitonirrajim ini sama juga yang dijelaskan seperti tadi. Jangan ada engkau, karena yang ada hanya Allah. Seperti itu. Kalau yang sudah ada Allah, aman. Gitu loh. Jin, syaiton, hewan, buas seperti apapun tidak akan melukai, menyerang kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, sombong, tidak boleh. Ya, seperti itu loh. Artinya apa? Panakan dirimu, panakan. Engkau tidak ada. Manusia itu tidak ada ceritanya. Yang ada ceritanya ini punya Tuhan. Makanya murid dilatih untuk sabar, dilatih untuk ridho dengan ketentuan Tuhan. Adakah wayang ini yang jalan sendiri? Ada? Tidak ada. Wayang ikuti dalangnya. Kalau belum selesai ceritanya ya masih berlakon di dunia. Oleh sebab itu murid juga diajari untuk selalu baik sangka sama Allah, baik sangka sama makhluk, ya.
Seperti itu, jangan buruk sangka. Kalau buruk sangka nanti langsung nyambungnya ke 4 sifat itu tadi lah, yang tidak baik. Kalau sudah buruk sangka, pasti jengkel, pasti marah, pasti dendam, lalu gibah, lalu penyakit hati kemana-mana. Betul kan seperti itu? Nah, karena kata Tuhan belum. Terima kasih, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua.